Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita berjumpa lagi di pertemuan kedua mata kuliah statistik lanjut, yaitu kita membahas tentang distribusi sampling. Sebelum kita ke distribusi sampling, kita bahas dulu hal-hal yang terkait dengan statistika. Seperti kita ketahui bahwa statistika itu kita bagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif itu telah Anda pelajari di mata kuliah statistika dasar. Nah, statistika inferensial yaitu di mata kuliah statistika lanjut, yaitu merupakan suatu kelanjutan dari statistik dasar. Apa bedanya? Statistika dasar itu hanya menggambarkan, mendeskripsikan suatu objek, artinya dia hanya memberi gambaran, tidak ada penarikan kesimpulan atau tidak ada generalisasi. Misalnya seperti Anda pelajari di mata kuliah statistik dasar, itu menghitung rata-rata ya, atau pemusatan data ya. Ada modus, menghitung median, menggambar grafik mungkin ya, grafik lingkaran, distribusi frekuensi, menghitung penyebaran data seperti jangkauan, simpangan baku, varian. Ini semua statistika deskriptif. Nah, kalau statistika lanjut itu tidak hanya menggambarkan seperti itu, tetapi dia ada semacam penarikan kesimpulan, ada penarikan generalisasi terhadap populasi, tapi dengan menggunakan data sampel. Misalnya pengujian hipotesis, menguji beda dua sampel, nanti ada analisis covariance, ANOVA, ada regresi, ada korelasi dan sebagainya. Artinya pada mata kuliah statistika lanjut atau di statistik inferensial itu ada tahap pengujian. Apakah benar rata-ratanya demikian? Apakah ada pengaruh variabel X terhadap Y dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar menggambarkan atau mendeskripsikan data itu saja, tetapi ada penarikan kesimpulan. Apa saja istilah-istilah di dalam statistika? Nah, di dalam statistika itu banyak sekali istilah yang kita kenal. Salah satunya yaitu ada data, populasi, sampel, sensus, nanti ada juga parameter ya. Ada juga statistik. Karena statistik itu tidak sama dengan statistika. Ya, kalau statistika itu adalah proses mempelajari bagaimana mengumpulkan data, mengolah data hingga ke penarikan kesimpulan. Nah, nanti kita lihat apa bedanya dengan statistik. Kalau data mungkin sudah dipelajari minggu kemarin ya, ada data ordinal, ada data nominal, ada data kualitatif, kuantitatif, dan seterusnya, bisa diulang lagi. Nah, apa perbedaan antara populasi dan sampel? Populasi itu adalah suatu koleksi lengkap, artinya semua objek yang ingin diteliti. Kalau misalnya Anda ingin meneliti atau mengukur berapa rata-rata tinggi badan mahasiswa, katakanlah pendidikan matematika semester 1 misalnya, maka apa populasinya? Seluruh
mahasiswa semester 1 pendidikan matematika. Tetapi kalau sampel mungkin tidak semua mahasiswa semester 1 yang diambil. Apabila yang ingin kita teliti adalah mahasiswa semester 1 kelas A, atau mungkin kita ingin meneliti semester 1 kelas B saja, maka sampelnya ya diambil kalau tidak kelas A, ya kelas B saja. Atau mungkin perwakilan dari kelas A sebagian, perwakilan dari kelas B sebagian, kalau semua kelas diambil. Artinya tidak semua populasi, tetapi sebagian dari populasi. Nah, apa itu sensus? Sensus itu koleksi data dari semua populasi. Jadi kalau seandainya nanti diperoleh rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 170 cm, angka dari 170 itu kita sebut sensus apabila seluruh populasi diukur. Kalau hanya sampel yang diukur, namanya bukan sensus, tetapi survei. Jadi ada dua kemungkinan ya, bisa survei, bisa sensus. Sensus itu jika hasil datanya diperoleh dari hasil data populasi, sedangkan survei hanya sampel. Nanti kita lihat untuk lebih jelasnya. Itu parameter. Parameter dan statistik itu suatu karakteristik ya dari suatu sampel atau suatu populasi. Kalau parameter itu karakteristik dari populasi. Kalau statistik itu karakteristik dari sampel. Kita misalkan sebagai contoh, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010, terdapat 35% rumah tangga di Indonesia yang tergolong miskin. Angka 35% ini kan hasil dari sensus. Artinya dia ngambil seluruh populasi. Maka 35% ini disebut parameter. Karena dia diperoleh dari populasi. Semua diukur. Kalau misalnya hasil survei berarti kan hanya sebagian. Misalnya survei terhadap 50 orang mahasiswa pendidikan matematika UNIP angkatan 2009 atau 2010 diperoleh bahwa rata-rata NEM matematika mereka 6,75. Angka 6,75 ini bukan parameter, tetapi statistik. Karena datanya hanya diperoleh dari sampel. Jadi kita ulangi, kalau parameter data hasil sensus, angkanya disebut parameter. Kalau statistik itu hasil dari survei atau sebagian populasi atau sampel saja, angkanya disebut statistik. Beberapa lambang parameter dan statistik bisa kita lihat tidak sama ya. Biasanya kalau misalnya rata-rata untuk populasi kita simbolkan dengan mu. Kalau dia sampel kita simbolkan dengan X bar atau X ada garis di atas. Kalau varian misalnya tau kuadrat. Sedangkan itu di parameter. Kalau lambang statistik S kuadrat. Demikian juga untuk simpangan baku. Biasanya kita pakai tau, di statistik itu disimbolkan dengan S. Banyaknya observasi N besar yaitu parameter, N kecil yaitu sampel. Proporsi juga ya, P besar, P kecil. Banyak nanti kita lihat ya. Nah, kenapa kita perlu adanya pemilihan sampling? Artinya kita di dalam melakukan suatu penelitian itu tidak menggunakan data populasi, tetapi kita pilih data sampel. Makanya disebut metode sampling. Artinya hanya sampel yang kita ambil. Kenapa? Kenapa tidak seluruhnya? Alasannya antara lain yang pertama, menghemat tenaga, biaya dan waktu. Misalnya Anda ingin meneliti katakanlah seluruh siswa SMP Negeri Bengkulu.
kan banyak tuh. Jadi tidak mungkin ada SMP 1, SMP 2, ada yang swasta, ada yang negeri, banyak, sehingga kita pilih sampling, makanya menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Yang kedua, objek penelitian bersifat homogen. Apa yang dimaksud dengan objek penelitian bersifat homogen? Kadangkala objek penelitian itu dia memiliki karakteristik yang sama. Misalkan ya, seorang dokter ingin mengambil sampel darah pada seorang pasien. Ketika dia mengambil darah, dia hanya mengambil sedikit saja. Kenapa sedikit? Karena darah di tubuh pasien itu kan homogen. Artinya di tangan dia golongan darah A, ambil di kaki juga A, ambil di mana saja A misalnya. Tidak mungkin tangan A lalu di kaki B, itu tidak homogen, sehingga cukup sampel saja, kalau nggak mati orangnya. Kemudian yang ketiga, menghindari kerusakan objek. Apa yang dimaksud dengan menghindari kerusakan objek? Apabila sampel yang diambil itu, misalnya seorang peneliti ingin melihat kadar gula pada suatu minuman Coca-Cola, ada berapa persen kadar gulanya. Ketika dia misalnya mendatangi suatu, katakanlah mall misalkan, atau tempat penjualan Coca-Cola, tidak mungkin dia menghabiskan seluruh Coca-Cola itu. Ya habis, nanti rusak kan. Jadi cukup beberapa sampel, karena mungkin saja dia homogen juga, jadi akan rusak. Atau katakanlah misalnya mencicipi kadar gula pada jeruk di suatu kebun petani. Kalau misalnya kebunnya itu banyak, tidak mungkin semua pohon diambil, tapi diambil hanya sedikit. Itu namanya menghindari kerusakan objek. Yang keempat, sulit menjangkau objek penelitian terlalu banyak. Biasanya ini populasi tak terbatas. Jadi mungkin lokasinya jauh, kemudian populasinya misalnya seperti di UNIP ada kura-kura ya. Kura-kura ini kan susah ditemui, hanya sedikit, maka hanya beberapa ekor saja. Jadi tidak bisa mengambil semua populasi, biar tidak punah. Kita coba ya untuk mendiskusikan kasus pertama. Misalkan seorang peneliti ingin menyelidiki kadar gula yang ada dalam tubuh pasien penderita diabetes. Dia ingin menguji atau meneliti apakah ada dampak obat yang diberikan terhadap kesembuhan pasien tersebut. Nah, dalam kasus ini, apa yang menjadi elemen populasi atau objek yang diteliti? Kira-kira apakah semua elemen diuji atau cukup dengan sampel? Berikan alasan saudara. Berdasarkan kasus tadi, tentunya elemen populasi sudah pasti darah pasien. Karena darah pasien itu bersifat homogen, maka hanya diambil sampel darah secukupnya. Apakah di bagian tangan, apakah di bagian tubuh lain, karena dilihat kadar darahnya. Untuk kasus kedua ini silakan didiskusikan, boleh didiskusikan nanti ya. Misalnya ingin diteliti bagaimana rasa masakan di suatu restoran, di mana di restoran itu terdiri dari ikan bakar, ayam bakar, sop, pindang, dan sambal terasi. Kira-kira apa elemen populasi yang ingin diteliti? Kalau dia ingin melihat rasa masakannya, apakah semua populasi dijadikan sampel? Berikan alasan saudara. Silakan didiskusikan ya. Nah, di dalam metode sampling itu ada dua bentuk. Yang pertama sampling acak, yang kedua sampling tidak acak. Apa perbedaan antara sampling acak dan tidak acak? Oke, kita lihat sebagai sampling acak itu biasa disebut sampling random. Artinya dia bersifat objektif. Apabila Anda mengambil sampel, itu semua objek atau elemen populasi yang diambil memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Artinya tidak ada semacam sifat subjektif di sini ya. Jadi tidak subjektif kalau di sampling random. Misalnya Anda memberi nilai kepada mahasiswa, maka mahasiswa itu cara penilaiannya sama. Tidak ada karena dia mungkin
ini adiknya atau masih sanak dosennya, maka nilainya jadi A. Itu berarti samplingnya tidak acak. Jadi kalau acak itu kesempatannya sama. Ya, atau mungkin ketika ingin dilihat diambil beasiswa diambil 5 orang dari 30 orang. Maka mereka kesempatannya sama untuk diambil sebagai penerima beasiswa. Tidak dipilih-pilih atau tidak bersifat subjektif ya. Jadi tidak ada istilah subjektif. Nah, kalau sampling non random itu cara pengambilannya berdasarkan sesuatu, bisa berdasarkan kuota, mungkin berdasarkan kebetulan. Jadi kesempatannya tidak sama terpilih sebagai sampel. Jadi kebalikan dari sampling random untuk yang non random. Salah satu dari sampling acak yang pertama yaitu sampling acak sederhana. Ya. Kemudian ada sampling acak berlapis. Ada sampling kelompok. Apa perbedaannya? Kalau sampling acak sederhana itu pengambilan sampel tidak perlu berdasarkan kelompok. Dia bersifat homogen. Jadi seperti Anda misalkan misalnya seperti di arisan ya. Jadi kalau Anda mengundi misalnya diberi nomor urut katakanlah sampelnya 1 sampai 100. Ingin dipilih 20 orang dari 1 sampai 100 supaya dia acak, sampling acak sederhana, maka kita buat nomor urut 1 sampai 100. Nanti diundi seperti arisan, dimasukkan dalam kode urutnya dimasukkan dalam suatu botol, lalu diguncang ya seperti arisan ya. Keluar nomor berapa, sebanyak 20 kali kita keluarkan. Nah, itu nomor yang terpilih adalah sebagai sampel. Itu disebut sampling acak sederhana. Kalau sampling acak berlapis itu biasanya dia punya sifat heterogen. Misalnya dalam pengambilan kelas-kelas di suatu sekolah kan ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3 kan tidak sama, berjenjang. Karena berjenjang makanya berlapis. Misalnya kelas 1 diambil 2 orang, kelas 2 diambil 3 orang, kelas 3 diambil 5 orang. Nah, jadi dia berlapis. Nah, setiap lapis diambil caranya sama seperti pengundian tadi, supaya dia acak. Jadi misalnya diambil nomor urut, diberi nomor urut 1 sampai berapa, nanti diambil mana yang keluar nomornya. Tetapi setiap jenjang dilakukan pengundian. Misalnya ada 3 golongan, 3 kelas, berarti 3 kali dilakukan pengundian. Kalau sampling kelompok, itu dia dikelompokkan berdasarkan sifat-sifat tertentu. Jadi klaster ya. Misalnya seperti di katakanlah sensus di suatu daerah, misalnya daerah Talangkring. Daerah Talangkring tentu terdiri dari beberapa RT dan terdiri dari beberapa RW. Untuk RT yang dia katakanlah memiliki kemiripan, misalnya RT 18, berarti daerah yang dilihat itu yang diambil adalah yang dekat dengan RT 18. Atau mungkin dia dikelompokkan berdasarkan RW, maka yang diambil adalah warga yang ada di sekitar RW tersebut. Artinya dia dikelompokkan berdasarkan klaster-klaster tertentu. Misalnya lagi contoh, ingin meneliti sekelompok unggas, ada bebek, ada ayam, ya, ada itik misalnya. Kemudian ada juga sekelompok hewan berkaki 4, yaitu kambing, sapi, kerbau. Nah, sapi, kambing, kerbau itu kita katakan klaster 1. Bebek, itik, ayam itu klaster 2. Klaster 1 karakteristiknya kan sama-sama hewan berkaki 4. Klaster 2 sama-sama unggas. Sehingga ketika sampel diambil itu hanya berdasarkan klaster. Misalnya hanya kambing dan ayam atau kambing dan bebek. Tetapi setiap klaster wajib diambil. Tidak berarti semua anggota di dalam klaster diambil. Jadi boleh 1 atau 2 karena dia memiliki karakteristik yang. Apa itu sampling non random? Nah,
Sampling non-random itu berarti tidak acak. Karena tidak acak, berarti berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan nomor 1, sampling sistematis. Sampling sistematis itu biasanya sampling berdasarkan urutan tertentu. Misalnya di dalam suatu mall itu ada orang antrian di kasir, kita ingin ngambil pendapat mereka tentang mall tersebut. Misalnya urutan ke-1, ke-3, urutan ganjil kita ambil ke-1, ke-3, ke-5, ke-9, ke-7, ke-9, ke-11 dan terusnya. Jadi dia tidak sama kesempatan sehingga yang genap kan tidak terambil. Atau mungkin urutan yang kelipatan 2. Berarti kan urutan pengunjung kedua, keempat, keenam, ke-8 dan seterusnya. Sehingga untuk yang lain itu tidak terambil, maka dikatakan dia tidak random. Sampling kuota itu biasanya ya tergantung kuota, sama dengan mahasiswa di Universitas Bengkulu. Kuotanya misalnya 70 orang, sedangkan yang lulus 90, ya berarti dibatasi hanya 70. Yang lainnya terpaksa tidak lulus karena dia kuotanya terbatas. Sampling purposive. Sampling purposive itu biasanya sampling pertimbangan. Misalnya ingin melihat kadar zat besi pada wanita hamil. Nah, itu kan wanita hamil ada semester 1, semester 2, artinya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya. Nah, kalau di bulan pertama, kedua, ketiga, biasanya wanita hamil itu kan dia sakit anemia karena memang bawaan ya, hormonnya. Kemudian karena pertimbangan kita ingin meneliti kadar zat besi wanita hamil, kalau anemia kan berarti berpengaruh ke kadar zat besi. Sehingga diambillah sampel yang trimester kedua dan ketiga, yaitu hamil bulan ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Sehingga yang kehamilan 3 bulan pertama tidak diteliti. Itu karena pertimbangannya agar wanita yang diteliti tidak menderita anemia. Itu contohnya. Contoh yang lain, misalnya ingin melihat pendapat konsumen memakai rokok, ya, menggunakan rokok. Nah, ketika misalnya kita ingin melihat ini, tentunya mungkin pertimbangannya adalah mereka yang merokok mungkin umur 17 ke atas, karena di bawah itu kemungkinan mereka tidak merokok misalnya. Jadi pertimbangan saja. Kemudian yang keempat, sampling seadanya. Sampling seadanya ini biasanya yang asal ketemu gitu ya. Itu biasanya di rumah sakit atau di puskesmas. Biasanya itu mahasiswa Poltekkes misalnya mengambil sampel orang yang terkena penyakit diare. Kadangkala kan ketika ke rumah sakit pada saat penelitian atau pada saat ke puskesmas itu tidak ditemukan adanya orang yang menderita diare. Sehingga dia selama sebulan itu menunggu ada nggak yang menderita diare. Jadi kebetulan ketemu, ya kebetulan ada. Biasanya ini tidak efisien ya. Bisa saja dalam 1 bulan tidak ada yang menderita diare, sehingga dikatakan sampling seadanya. Kemudian sampling jenuh, itu semua populasi diambil. Ini biasanya samplingnya sangat sedikit, misalnya kurang dari 30, sehingga samplingnya diambil semua. Ini Sonoblar sampling ini yang terakhir. Sampling biasanya dia mula-mula sedikit, lama-lama membesar seperti bola salju. Seperti di kepolisian, mula-mula saksinya 1, sampelnya 1, saksi 1 ngasih saksi lagi, jadi ada lagi saksi 2 ngasih saksi lagi, sehingga melebar sampai informasi yang diperoleh itu lengkap. Jadi sampai katakanlah data yang ingin dikumpulkan itu sudah komplit, maka dikatakan snowball sampling, lama-lama seperti bola salju. Oke, mungkin untuk pertemuan kedua hanya sebatas teknik pengambilan sampel ya. Kemudian untuk pertemuan ketiga baru kita lanjutkan nanti tentang apa saja distribusi sampling. Ada distribusi sampling rata-rata, ada distribusi sampling proporsi. Silakan dibaca buku yang ada untuk bahan diskusi pertemuan kedua ini. Nanti kita ketemu di Zoom meeting. Terima kasih.